Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdina dibuka dulu ya. Na. Ihdinas jangan ihdinasi, salah. Nasi. Cara melatihnya panjangkan. Nasi. 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 Dan kasrahnya jelaskan, jangan nasi, tapi si. Si. Ihdinas siratal, lamnya tipis atau tebal? Baik. Berarti balik ke sini. Tol, jangan tebal. Tapi tol balik lagi, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan 'alaihim, 'alaihim. Kasrah him, alai, bukan alai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Jadi wala, lanya tipiskan, walad dhal. Jangan lupa number. Lamnya ditekan karena lamnya ada dua di sini. Lam sukun dan lam kasrah. Bolin dan bolin. Seolah-olah kayak lulu. Lamnya ini kok cuma satu gitu. Jangan juga dihentak. Waladhdall. Bukan nol, tapi l. Jadi yang ditekan apa? Lamnya, bukan nolnya. Jadi bukan suara matnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngalirnya sedikit. Silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, amin. Baca Syekh. Fadhal. Silakan. Contohkan Al-Fatihah. Nah, di sini. Sambil istirahat sebentar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Rahi, yang kedua hanya kurang jelas. Rahi, hi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Alhamdulillah. La biasa jangan la. Alhamdulillah. La. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Karena di antara mim sama nun. Nah, hati-hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan jangan dibawa ke atas. Ulangin Syekh. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tapi jangan langsung takut untuk ngelengkakin ya. Ngelengkakin aja gak apa-apa. Yang penting hati-hati, jangan
ke hidung. Nah, nggak berhati-hati lebih bagus, yang penting benar kan. Jazakumullah khairan. Tafadhal. Ar-Rahmanir-Rahim. Tayyib. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Jangan budu. Iyyaka na'budu. Budu. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah. Barakallahu fikum. Jamil. Bagus. Nanti dijaga ya, jangan sampai tercampur dengan gunnah. Memang ini agak ujian bagi yang suaranya bagus. Nah, jadi ini kadang lagi tadabbur enak-enak gitu kan, kemudian tercampur dengan gunnah. Baik. Nah, mungkin ada faedah tambahan. Faedah tambahannya adalah tadi yang di itmamul harakat ada yang terlewat ya. Sering ada pertanyaan bagaimana jika ada 2 huruf yang dhammah atau 3 huruf yang dhammah. Jadi dhammah beriringan. Apakah dia monyong terus tanpa balik lagi atau monyong balik. Nah, ad-dhammu wal irja' namanya. Monyong balik atau monyong terus. Apa jawabannya? Kalau ada 2 huruf atau 3 huruf atau 4 huruf yang dia dhammah terus, apakah monyong terus atau monyong balik? Bagaimana itu? Siapa yang monyong terus? Baik. Siapa yang monyong balik? Balik sedikit. Siapa yang bingung? Bingung ternyata. Balik sedikit. Berarti ada unsur baliknya, Syekh. Mana yang benar? Kondisional. Ada saatnya kita tidak perlu balik, yaitu jika tidak berpengaruh pada tebal tipis. Contoh, wujuhuhum fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum. Jadi baliknya cuma pas nya saja, tapi kalau wujuhuhu tanpa balik. Kalau balik malah takalluf, fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum. Capek, Pak. Capek asli. Ngapain bolak-balik wujuhuhum. Yang penting justru yang biasanya salah itu masuk hidung aja. Wujuhuhum. Nah, ini salah ini. Wujuhuhum. Yang betul wujuhuhum. Nah, jelaskan. Paham ya? Ini jika tidak berpengaruh pada tebal tipis maka tidak perlu balik. Tapi kalau berpengaruh pada tebal tipis seperti warusulih. Baik. Warusulih, maka kita perlu untuk balik. Kita kasih tarikan sedikit untuk menjaga ketipisan huruf sin. Waru balik sulih. Kita start dari makhrajnya su. Kalau kita monyong warusulih jadi tebal, maka warusulih salah. Warusulih. Tapi nariknya sewajarnya saja. Jangan warusulih. Su sampai atas banget, senyum banget gitu ya. Ini juga takalluf. Jadi biasa su. Tarik di sini su. Udah dapat. Mafhum ya insyaallah. Jadi ada huruf-huruf yang memang punya potensi jadi huruf tebal. Sin jadi shad, ta jadi ta, dzal jadi dha. Nah, kalau antum ketemu dengan ta dhammah misalkan misalkan yang beriringan dengan huruf tebal misalkan seperti ra dan sin, ini kan huruf tebal, huruf tipis ya. Ngaruh dia kepada tebal tipis, maka balik. Tapi kalau nggak ngaruh, nggak perlu balik. Paham insyaallah? Jadi jawabannya kondisional. A'udzu ada tarikan sedikit. Kalau tanpa tarikan sudah tipis ya nggak apa-apa. A'udzu bisa mengkondisikan tanpa tarikan. Kalau ada tarikan a'udzu supaya menjaga dzalnya infitah. Wa khallisu infitaha mahdzuran. Jangan sampai mahdzuran. Wa khallisu infitaha mahdzuran asa
khaufa ishtibahihi bimahdhuran 'asa. Jangan sampai jadi dhu. Jadi a'udzu ada tarikan dikit tidak apa-apa. Yang penting saat narik jangan sampai kelebihan dengan sifat hamas. A'udzu, zu, seperti huruf ta. Nah, ini salah. Biasanya yang dikoreksi karena dia narik kemudian ada dorongan nafasnya, ada aliran nafasnya, ini yang salah. Mafhum insyaallah? Baik, kembali lagi kepada al-jawf. Al-jawf tadi alhamdulillah kita sudah jelaskan keluar daripadanya huruf-huruf mad. Tidak hanya huruf-huruf mad saja sebenarnya, tapi juga harakat. Harakat fathah kasrah dhammah keluar dari al-jawf pula. Kenapa demikian? Karena harakat adalah kependekan dari mad. Mad itu minimal berapa harakat? 2 harakat. Kependekannya berapa? 1 harakat. Jadi 2 harakat dipangkas jadi 1 harakat. Sehingga harakat yang satu yaitu fathah ba misalkan kepanjangannya ba. Begitu kan? Ba sama ba untuk vokal ha-nya itu sama-sama keluar dari mana? Al-jawf. Ini memang tidak ada di buku tajwid, nggak ada. Tapi didapat dari talaki. Dan memang buku tajwid itu bersumber dari talaki yang dibenarkan selama tidak menyelisihi. Paham insyaallah? Yang secara tersirat sudah mau. Nggak mungkin antum baca begini misalkan. Baqarah, bener nggak? Yang keluar dari al-khayshum apa ini? Huruf ba-nya atau harakat fathahnya? Harakat fathahnya. Ba. Yang keluar dari hidung itu ba-nya atau fathahnya? Fathahnya. Kalau ba-nya dari mana? Asyafatain. Ba itu pasti. Gak mungkin antum keluarkan ba dari al-khayshum. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang keluar dari hidung tadi itu fathah. Baqarah. Salah. Baik. Nggak enak kan kalau gitu. Makanya jadi biar jelas keluarkan dari al-jawf. Contoh antum ikuti. Kutiba. Kutiba. Jangan sampai kutiba, tapi kutiba. Kutiba. Kan sama saja. Paham insyaallah? Sehingga kesimpulannya apa yang keluar dari al-jawf tadi apa? Selain huruf mad, harakat. Bagaimana kalau huruf nun berharokat sama mim berharokat? Ini gimana? Dari al-khayshum apa al-jawf ini? Harakatnya tetap al-jawf, sedangkan zat hurufnya di al-khayshum. Jelas? Jadi huruf N sama M-nya dari al-khayshum. Ini kan nun fathah itu terdiri dari 2 unsur kan? Nah, itu ada N yaitu huruf nun dan ada A yaitu harakat fathah. Ni ini tersusun dari 2 unsur, huruf nun yaitu N dan harakat kasrah yaitu I. Begitu kan? Maka untuk zat huruf nunnya dari al-khayshum dan itu mau tidak mau pasti, sedangkan harakatnya dari al-jawf. Nah, jangan sampai dipukul rata na wa ana maradun. Jangan. Ma M-nya dari sini tapi ha-nya dari sini. Ha. Ma dan ma. Dua-duanya dari al-khayshum. Salah. Jelas sampai sini insyaallah. Lanjut. Al-halq. Bismillah. Al-halq artinya tenggorokan. Al-halq artinya tenggorokan. Di tenggorokan ini ada 3 tempat 6 huruf. Ada 3 tempat 6 huruf. Makhrajnya ada 3, hurufnya ada 6. Setiap makhrajnya ada 2. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Hafal semua lah antum insyaallah. Hafal ya insyaallah. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kalau bahasa Arabnya aqsal halqi, wasatul halqi, adnal halqi. Apa itu aqsa maksudnya? Paling bawah. Aqsa itu artinya sebenarnya apa? Paling jauh. Aqsa paling jauh. Adna paling dekat. Betul kan? Secara bahasa. Patokannya apa? Patokannya mulut. Yang paling jauh dari mulut adalah tenggorokan bawah. Sedangkan yang paling dekat dengan mulut adna yaitu tenggorokan tengah. Paham insyaallah? Tapi karena urutannya bawah, tengah, atas, ya sudah. Tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Sama juga aqsal lisan.
tenggorokan paling belakang, maksudnya yang paling jauh dari mulut. Mafhum insyaallah? Baik. Jadi untuk hafalannya sudah hafal insyaallah, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Sudah hafal ya. Untuk di makhrijul huruf ini kita lewat saja dulu. Yang penting antum hafal. Kalau tenggorokan atau tenggorokan paling ujung kan namanya. Pangkal tenggorokan apa? Bisa disebut pangkal tenggorokan kan? Pangkal tenggorokan. Jadi bukan Lebih enak sebenarnya tenggorokan paling bawah. paling bawah. Paling jauh maksudnya paling bawah. Gitu ya. Walaupun pangkal juga gitu. Pangkal juga. Tapi kalau yang mengatakan wallahu alam, ada memang rujukannya di kitab katanya ya. Tapi rujukan di kitab ya belum tentu itu yang muktamad juga gitu loh. Bisa jadi itu ijtihad dari syekh atau imam tersebut. Mafhum ya? Meskipun rujukan ada di kitab, tapi belum tentu muktamad. Belum tentu itu yang dipakai. Karena bisa jadi itu ijtihad dari syekh atau imam tersebut. Ada yang menyebutkan ha itu dari dada kan gitu ya. Dari sodor kan, ha gitu. Wallahu alam dalam prakteknya bagaimana gitu. Tapi sering kita menjumpai haknya seperti berat banget gitu. Alhaakumut takatsur. Iya kan sering ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sering kan? Nah, itu mungkin barangkali yang berpendapat dengan hak dari dada. Dari dada itu. Itu sudah ke tenggorokan sampai sini. Sambung terus itu sampai sini sampai dada. Wallahu alam dari mana? Wallahu alam. Kalau Anda lebih tepat ya udah tenggorokan paling bawah itu aja yang paling masyhur lah. Baik, minum dulu. Bismillah. Lanjut. Sudah cukup hafalkan saja. Nanti kita ketemu lagi di Nuniyah As-Sakhawi insyaallah untuk praktek-prakteknya ya. Yang penting bab makharijul huruf itu hafal aja. Lewat dulu. Nanti prakteknya ketemu lagi sifatul huruf, prakteknya ketemu lagi di Nuniyah As-Sakhawi nanti insyaallah setiap huruf hijaiyahnya. Yang penting antum hafal di makharijul huruf. Al-lisan sekarang. Hafal urutannya enggak? Ada berapa tempat? 10 tempat, 18 huruf. Baik. Apa urutannya? Qaf, kaf, jim, shin, ya, bod, lam, nun, ra, ta, dal, ta, sad, zai, sin, dha, dzal, ta. Hafal? Kalau pengen mudah ngapalnya antum bisa harokat fathah. Qa, ka, ja, sha, ya, do, la, na, ra, ta, da, ta, sa, za, sa, dha, dha, ta. Hafal? Harus hafal antum kan pengajar semua ini kan? Coba hafalkan nih, harus hafal nih, keluar dari sini harus hafal. Belum hafal nggak boleh keluar. Hafal harus. Bismillah. Ko, ka, ko, ka. Ikuti dulu biar hafal. Ko, ka, ko, ka. Jashaya, jashaya. Ko, ka, jashaya. Sudah ke gambar, ikut tuh. Bagian pertama, part pertama ini, puzzle yang pertama. Jangan langsung dihafalin semuanya, tapi dipotong-potong dulu. Ulangin. Ko, ka, jashaya. Ko, ka, jashaya. Ko, ka, jashaya. Ko, ka, jashaya. Antum Syekh yang sandar. Ko, ka, jashaya. Antum Syekh paling belakang yang nunduk. Antum yang menengok ke belakang. Ya, nggak ada lagi yang lebih belakang dari antum. Ko, ya. Bukan, beliau. Jayyid, barakallahu fikum. Antum Syekh yang pakai masker belakang depan kamera. Ya, antum yang nengok ke belakang. Antum Syekh yang depan. Sama-sama, 1, 2, 3. Sudah hafal kan? Gampang kan? Gampang ini masihan nih. Bo, la, na, ro. Bo, la, na, ro. Bo, la, na, ro. Hafal insyaallah. Antum yang baju biru. Bo, antum belakangnya. Antum belakangnya lagi baju hijau. Antum yang pakai masker. Yang pakai batik.
Syekh antum baju biru. Baik, sama-sama. Dhalanaro. Qa ka jashaya dhalanaro. Hafal insyaallah semuanya? Hah? Khalas hafid jami'an ini. Khalas hafid ya. Baik. Sekarang nih agak susah dikit. Todata. Ulangin. Todata. Hafal? Todata. Yang tadi diikat aja gitu. Enggak usah diingat-ingat dulu, diikat aja. Karena itu udah ke pola tadi gampang. Qa kaja saya bolanaro. Sudah selesai. Sekarang ngapalin yang susah dulu nih. Fokuskan 100% ke sini dulu. Baik. Todata. Gampang kan? Satu tempat nih. Todata. Siapa yang belum hafal? Todata. 3 kali. Todata. Sozasa. Satu pola kan? Ingat? Ya kan? Sozasa. Ulangin. Todata. Sozasa. Todata sozasa. Bapak-bapak yang sepuh yang kacamataan. Todata sozasa. Ulangin. Ya, antum Pak. Ya, yang nengok belakang baju hitam. Antum yang pakai kacamata, Pak. Nah, ya yang copot kacamata. Antum copot lagi. Ada bilang kacamata, antum copot. Ulangin. Sozasa. Jayid. Barakallahu fikum. Apa nih usianya berapa, Pak? Beliau. Kita belum tentu nyampe. Beliau masih semangat, alhamdulillah. Barakallahu fikum, Syekh. Siapa namanya, Pak? Siapa apa? Fadlan. Parlan. Paling akhir. Ini paling akhir nih tadi. Paling akhir coba apa? Sebelum akhir. Sozasa. Sebelumnya lagi. Setelahnya lagi. Kamu pangkal gigi di atas nih. Todata. Sudah? Sama polanya kan? Todata. Sozasa. Dhodhatha. Yang terakhir Dhodhatha. Rangkai 3 yang sama ini. Todata, sozasa, dhodhatha. Qaka jashaya dolanaro. Todata, sozasa, dhodhatha. Hafal? Coba ulangin, sahapalnya dulu aja, yang lain diam ya. Bismillah. Ya Allah, Syekh, tafadhol. Saya kayaknya nggak bisa, itu dulu ya. Kayaknya nggak lancar nih. Jangan, karena antum lihat nih, lihat di atap gitu kan. Apa tadi kan? Harus yakin dulu, Syekh. Coba ulangin. Qaka jashaya. Ulangin 3 kali. Lagi 2 kali. Lagi. Sudah, seperti itu cara ngafal intinya. Antum semua terapin. Tidak ada cara ngafal yang paling efektif selain ya pengulangan. Udah. Intinya banyak-banyak murojaah, banyak-banyak ngulangin. Semakin sering antum ulangin, semakin lancar. Kan gitu intinya. Tapi saat ngulangin, pikirannya jangan kemana-mana. Antum ngulangin terus, tapi pikirannya kemana-mana, nggak ngapal-hafal juga. Jadi fokus di situ. Baik ya. Dan cara ngafal tadi dipenggal-penggal. Sama juga ngafal Quran. Mau ngafalin 1 halaman, jangan langsung semuanya 1 halaman dihafalin. Antum kemampuannya bagaimana? Dibagi 2 apa dibagi 3? Oh, dibagi 3 ya sudah 5 baris. 5 baris lancarin, 5 baris lancarin terus tambah 5 baris berikutnya lancarin. Rangkai dengan yang atas, 5 baris pertama, 5 baris kedua. Ulangin lagi 5 baris pertama, 5 baris kedua. 5 baris yang ketiga dilancarin sendiri terus baru gabung dengan 5 baris kedua dan ketiga. Terus ulangin baru 1 2 3. 1 2 3, 1 2 3 sudah hafal. Begitu semua ya insyaallah ya. Baik. Jadi siapa ini yang belum hafal? Angkat tangan lagi.
Kan tadi nggak boleh keluar kalau belum hafal kan? Silakan yang belum hafal. Sudah tidak ada yang angkat tangan berarti sudah hafal semua ya. Tayyib, alhamdulillah kalau begitu. Lanjut sekarang asy-syafatain. Asy-syafatain. Tayyib, sebelum asy-syafatain afwan, ana mau rincikan dulu untuk al-lisan ya. Tadi karena belum dirinci, hanya ngafal hurufnya saja. Saya ada waktu insyaallah sekitar 40 menit ke depan. Bismillah. Jadi al-lisan itu yang pertama adalah makhrajnya huruf qaf. Qaf itu pangkal lidah menempel dengan langit-langit atas bagian daging yang lunak. Ingat ya, langit-langit atas kita ada bagian daging yang lunak yang ada tempat tumbuhnya daging kecil itu. Ufula dalam bahasa itunya kan. Anak tekak kalau bahasa Indonesia. Bahasa sini apa? Pekanbaru. Hah? Kalau bahasa Jawa sana lak-lakan gitu kan. Betul ya? Lak-lakan ya. Pokoknya daging yang tumbuh itu yang gantung tuh, tahu? Nah, itulah makhrajnya huruf qaf. Jadi ko, ti, ku. Hafal insyaallah. Di mana tadi makhrajnya pangkal lidah? Menempel langit-langit atas bagian daging yang lunak. Karena ada langit-langit atas kita bagian daging yang lunak, ada yang tulang yang keras gitu ya. Adapun huruf kaf, dia masih di kawasan pangkal lidah, hanya saja turun sedikit dari tempatnya huruf qaf tadi, geser ke bawah dikit. Kalau qaf itu betul-betul paling ujung, paling belakang. Kalau kaf agak geser ke depan sedikit, menempel dengan langit-langit atas bagian daging yang lunak dan tulang yang keras secara bersamaan. Jadi ka, ki, ku, ak, ik, uk, itu huruf kaf. Untuk sifat-sifatnya nanti kita bahas. Berikutnya makhraj wasatul lisan. Kalau tadi pangkal lidah ada dua ya, ada dua bagian, sudah qaf, sudah kaf. Sekarang wasatul lisan, makhrajnya huruf shin, jim, shin dan ya. Jim, shin dan ya. Meskipun sama di wasatul lisan, akan tetapi cara pengucapannya beda. Untuk jim dia tengah lidah dengan menempelkan ke langit-langit atas. Jadi nempel ke langit-langit atas. Sedangkan ya dan shin dia tidak nempel, ada celah di situ. Paham? Kalau antum tempelkan nggak jadi shin atau ya lagi, tapi jadi ya, sya, gitu kan? Kalau nempel, sya itu nggak nempel itu masih ada celah, kemudian diisi oleh apa? Udara atau suara yang menyebar. Ya juga begitu, iya. Kalau nempel, ya, nggak enak kan? Bukan ya lagi, ya, itu nggak nempel. Mafhum insyaallah. Baik, lanjut. Tengah lidah sudah, jim nempel, shin dan ya tidak nempel. Berikutnya ke tepi. Kalau tadi dari belakang, geser ke depan, kemudian tengah, sekarang balik kepada tepi lidah. Tepi lidah itu ada yang bagian dari belakang sampai ujung tepi lidah, ada nanti bagiannya yang ujung lidah, ujung tepi lidah sampai ujung lidah. Jadi untuk tepi itu ada huruf dot sama huruf lam. Baik, ini misalkan lidah kita, dot dari sini sampai sini, boleh kanan boleh kiri, taib, boleh kiri boleh kanan. Sedangkan lam dari sini sampai sini, lam itu luas begini. Mafhum insyaallah. Jadi untuk makhrajnya huruf dot di mana tadi? Tepi lidah, boleh kiri boleh kanan atau dua-duanya, menempel dengan bagian dalam dari gigi seri atas. Misalkan ini gigi seri atas kita, nempelnya di sini, bagian dinding dalamnya. Bukan di sini, apalagi di pipi ya. Jadi antum tinggal angkat segini saja. Begini. Gampang kan teorinya kan? Teorinya gampang kan? Iya. Kan anak nanya teorinya. Teorinya gampang, tinggal diangkat. Saya pas ngangkat kan uratnya itu berat. Nah, ngangkatnya berat. Bo. Nah, khusus untuk huruf dot ini perhatikan, dia boleh kiri boleh kanan. Yang kiri lebih ringan insyaallah, mayoritasnya pakai kiri, yang kanan lebih berat. Kenapa yang kiri paling ringan? Karena mayoritas orang itu ngunyah pakai kiri. Jadi antum biasa ngunyah di mana itu yang lebih ringan itu. Kalau kaidah anak pokoknya antum tim kiri atau tim kanan gitu kan. Anda tim kiri nih karena sering ngunyah pakai kiri. Ya sudah, tentukan dulu, jangan bingung. Kalau antum ana sering ngunyahnya pakai kanan, ya sudah antum tim kanan. Baik. Ada tim dua-duanya. Ada dua-duanya Masya Allah. Kemungkinannya dua. Kalau nggak dia fasih banget,
Ya seperti para sahabat aja belum tentu bisa dua-duanya. Kalau enggak dia apa? Enggak paham gitu kan. Jadi kalau enggak beneran fasih itu Masya Allah, do itu benar-benar fasih dan itu susah itu. Itu tepi kiri sama tepi kanan tuh ngangkat gini, lentur banget berarti dia, Masya Allah. Dia do, pasti ada bagian salah satunya yang lebih menekan gitu. Nggak bisa neken dua-duanya itu. Berat. Anak sendiri nggak bisa. Kalau anak kiri, Al-Imam Ibnu Jazari memberikan isyarat kiri itu lebih mudah. Ya, wadda min hafatihi idwaliya la durasa min aisara. Kiri dulu. Au yumnaha. Biasanya kan sesuatu dimulai kanan, ini kiri dulu. Kenapa? Karena memang mayoritas yang mudah kiri. Jadi siapa yang kiri? Angkat tangan. Masya Allah. Kiri. Wah, nggak ada yang akhwat. Yang kanan, yang ikhwan sedikit ternyata kiri. Yang kanan siapa angkat tangan? Banyak ternyata yang kanan. Berarti antum lebih suka yang susah-susah. Yang dua-duanya. Masya Allah, adik kecil dua-duanya. Ini ada adik kecil di sini dua-duanya ya dia. Dua-duanya Masya Allah, fasih banget. Alhamdulillah. Siapa gurunya? Hah? Ayahnya. Masya Allah, mantap. Nggak apa-apa. Siapa yang bingung? Pokoknya anak sering bilang yang bingung itu berarti makannya nggak ngunyah. Nggak bingung, antum ngunyahnya seringnya mana gitu loh. Ya, kalau bingung ya berarti nggak ngunyah itu, jangan-jangan langsung telan kan. Makanya kalau anak pribadi sering ngunyah yang kiri, ya sudah itu yang mudah aja. Coba boy, do, jelas kan? Boy, bu, abbo, ibbi, ubbu. Mafhum insyaallah? Atau kanan boleh? Boy, bu, abbo, ibbi, ubbu. Hanya saja lebih berat. Nah, yang kiri lebih ringan bagi anak, yang kanan lebih berat. Dua-duanya sekaligus sangat berat. Nah, baik, cukup ya untuk huruf dot. Nanti kita lanjut pada sifatul huruf dan pada nuniyah as-sakhawi insyaallah. Nah, kalau tadi dot itu dari belakang sampai ujung tepi lidah, boleh kiri boleh kanan. Sekarang ujung tepi lidah sampai ujung lidah, ketemu ujung tepi lidah lagi. Berarti luas makhrajnya, yaitu makhrajnya huruf lam. Sehingga mudah saja lam itu karena makhrajnya luas, yang penting bunyinya keluarnya itu la. Sudah. Mau antum lurus banget la atau antum agak geser dikit kiri la atau la, yang penting bunyinya la, jangan jadi ja. Baik, karena ada yang suka protestan, antum kayaknya ngucapinnya agak miring ke kiri ya lanya. Yang penting bunyinya la. Yang penting jadi la, sudah selesai. Karena emang la sudah, la lilu sudah. Ya makhrajnya kan luas kan? Jadi antum boleh saja antum ucapin di sini benar, ucapin di situ juga benar. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Bolana. Sekarang nun. Nun juga gampang insyaallah. Ujung lidah ketemu ujung lidah ketemu gusi gigi seri atas. Dan ini huruf yang mudah karena ada di bahasa kita. Ada huruf N. Ra huruf spesial, dia makhrajnya di mana? Ujung punggung lidah. Ya, ujung punggung lidah. Baik, atas. Ujung lidah ketemu pangkal gigi seri atas. Baik. Afwan sebentar. Nah, biasanya untuk huruf qadata ini yang sering salah adalah ketika mengucapkan huruf dal. Kita kan sepakat tadi ya bahwasanya makhrajnya ada di ujung lidah ketemu pangkal gigi seri atas. Tapi dalam prakteknya seringnya dalnya itu bukan lagi di pangkal gigi seri atas, tapi malah di atas gusi atau bahkan sudah di langit-langit. Dadidu kan gitu seringnya kan? Itu di mana itu? Di mana itu? Dari mana keluarnya? Dari langit-langit atas ya kan? Dari sana gitu ya. Di situ tempatnya. Jadi Maliki Yaumiddin itu di situ. Maliki Yaumiddin, yang betul dadidu. Antum ucapkan sebagaimana huruf ta. Coba ta.
Ti. Tu. Ucapkan tak sukun sekarang. At. Tahan di situ, jangan ngomong. Jangan ngomong dulu. Baik. Coba at. Baru ucapkan dal berharokat. Da. Bunyinya apa? Da kan? Da. Ucapin tak lagi. Fokus ke tak, jangan fokus ke dal. At. Di. At. Du. Jangan pindah. At. Da. Pindah itu. At. Da. It. Di. Ut. Du. Itu pindah itu. Mafhum insyaallah? Sepakat nggak ini? Jadi maliki yaumid. Jangan midin. Itu ada hamesnya, Mas. Antum ada apa kuahnya itu hames. Jadi itu salah juga itu maliki yaumiddin. Sido ora Mas. Jadi ini piye? Jawa itu. Jadi jangan sampai ada hamesnya juga. Biasa da. Dadidu. Ada ide ude. Baik, itu huruf dal. Masih ada yang ngotot kan? Maliki yaumiddin, sudah benar maliki yaumiddin. Na'budu. Ya udah kalau begitu tak juga harus ikut. Bagaimana pengucapan tak jadinya? Tatidu. Harusnya gitu. Tatidu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Betul? Kitabun enggak gitu kan? Kitabu ta di situ. Baik, sudah selesai qadata. Berikutnya sazasa. Makhrajnya sad zai dan sin, sazasa ada di ujung lidah. Betul-betul ujung itu. Di sini ujung lidah. Perhatikan. Ujung lidah pada posisi itu nempel enggak? Tidak. Pada posisi bagian atas dari gigi seri bawah. Ini gigi seri bawah kita. Ini gigi seri atas kita. Huruf shad lidahnya di sini pada posisi artinya tidak nempel, tapi pada posisi ini di sini. Ada celah sangat sempit sehingga itulah nanti yang melahirkan sifat apa? Shafid. Tajamnya suara karena mengalir dari celah yang sempit. Itu shafid. Ujung lidah pada posisi bagian atas dari gigi seri bawah. Kan begitu bahasanya Al-Imam Ibnu Jazari. Baik, wasafiru mustakin minhu ay min tarafil lisan, ujung lidah, wa min fauqis thanayas sufla, dan dari bagian atas. Fauqi bagian atas, at-thanaya dua gigi seri, as-sufla bawah. Jadi ujung lidah pada posisi bagian atas dari gigi seri bawah. Mafhum insyaallah? Baik, ucapkan so, si, su, as, is, us, sin, sa, si, su, as, is, us, za, zi, zu, az, iz, uz. Selesai. Sekarang berikutnya vo, data. Ini ujung ketemu ujung, gampang ya. Ujung ketemu ujung, ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Sudah selesai. Baik. Dan gampang insyaallah, nanti prakteknya insyaallah kita lanjut. Sekarang kita lanjut kepada asy-syafatain. Sebagian ulama ada yang menamakan dengan asy-syafah saja. Hanya bibir saja, tidak dua bibir. Asy-syafatain kan dua bibir ya. Syafatain, syafatan sama saja, beda i'rab saja itu. Beda kalau syafatan marfu afan, sedangkan kalau syafatain itu mansub atau majrur, jar atau nasab. Nah, ada yang sebagian menamakan dengan syafah saja, makhrajus syafah, bibir. Kenapa demikian? Karena nanti pada asy-syafah ada makhrajnya huruf fa yang dia aktifnya hanya di bibir bawah saja, bukan dua bibir. Bibir bawah bagian dalam menempel dengan ujung gigi seri atas, sehingga ada sebagian yang menamakan makhraj asy-syafah saja. Tapi yang lebih masyhur asy-syafatain. Sudah selesai, yang lebih masyhur asy-syafatain. Baik. Kita ucapkan fa, fi, fu, af, if, uf. Gampang ya? Orang Pekanbaru insyaallah bisa fa ya. Nah, bukan Pekanbaru kan? Pekanbaru. Nah, insyaallah bisa. Yang susah biasanya orang Sunda. Katanya itu fitnah katanya. Mereka bisa sebenarnya, hanya memang lugohnya orang Sunda sering pakai P gitu ya. Untuk F itu jadi P. Ini bukan indikan Sunda, bukan ya. Teman-teman yang di Mahat seperti itu kondisinya. Tapi mereka bisa fa itu.
Untuk mengucapkan Arab ya bisa fafifu, gampang malahan. Baik, untuk makhraj berikutnya asy-syafatain. Asy-syafatain dua bibir sekaligus, yaitu bibir bawah dan bibir atas aktif dua-duanya. Hurufnya waw ba mim. Gampang hafalnya? Wabama. Antum lihat polanya Obama, sudah Obama, Wabama. Ah, ya kan? Gampang kan ngapalnya kan? Baik, Obama, Obama. Baik. Wabama, waw ba mim. Meskipun sama-sama dua bibir, tapi cara pengucapannya berbeda. Untuk huruf waw, dua bibir tidak nempel dan dimonyongkan. Sudah, wa, wi, wu. Untuk ba, dua bibir nempel, babibu. Untuk mim, dua bibir nempel plus sifat gunnah, dengung yang keluar dari al-khayshum. Ma, mi, mu. Sudah selesai. Lanjut. Gampang ya, insyaallah. Al-khayshum. Al-khayshum tempat keluarnya sifat gunnah. Wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Dan gunnah itu tempat keluarnya adalah di al-khayshum. Hanya saja huruf hijaiyah yang memiliki sifat gunnah ada dua saja, yaitu huruf mim dan nun. Sehingga mim dan nun juga keluar dari al-khayshum, rongga hidung atau pangkal hidung. Hafal insyaallah. Jadi nun dan mim. Sehingga nun dan mim sering disebut juga dengan huruf gunnah, karena hanya dua huruf inilah yang punya sifat gunnah. Baik, sudah selesai alhamdulillah. Untuk apa itu gunnah nanti kita bahas pada sifatul huruf. Sebelum kita sudahi, ada pertanyaan sebelum adzan? Tafadhol, jika ada yang ingin tanyakan boleh. Silakan. Yang mau tanya silakan. Mawjud? Tafadhol. Gimana Afan? Huruf tebal ketika ada waw. Taib, huruf tebal setelahnya waw sukun ya. Huruf tebal yang berharokat dhammah setelahnya waw sukun, begitu ya. Taib. Kenapa? Prakteknya. Taib, barakallahu fikum. Masih ingat tadi kaidahnya untuk huruf waw mat itu tebal atau tipis? Selalu tipis. Karena waw selalu tipis. Kalau ya mat tebal atau tipis? Selalu tipis. Yang fleksibel itu adalah alif. Kadang tebal, kadang tipis, tergantung kondisi sebelumnya apa. Sehingga saat antum mengucapkan huruf tebal berharokat dhammah setelahnya ada waw, maka wawnya itu tipis tetepan. Ghairil maghdubi, bukan maghdu, tapi du, antara du, su, ru, suaranya tetap Taib, su, tetap terus kan ini kan? Jangan sampai berubah. Su. Taib, du, maghdu. Ini baru salah. Yang betul maghdu, suaranya waw. Mafhum insyaallah? Ya? Wawnya itu tipis. Harokat dhammahnya huruf yang istilah selalu tebal. Naam. Tapi wawunya tipis. Naam, mafhum? Jadi huruf dad huruf istilah bukan? Huruf tebal kan? Huruf istilah selalu tebal. Apapun kondisinya, mau fathah, kasrah, dhammah, dia selalu tebal. Jadi du tebal. Coba ucapan du. Jangan sampai du, tapi du, jangan Paham ya? Tapi kalau du tebal nih. Du. Bukan du, tapi du. Jelas? Sudah kejawab belum? Belum kena. Nah, nanti lagi. Prosesnya saya sudah tebalkan dulu. Ya. Dhammahnya, kemudian ketika Wow. Tipis ya. Kan sebenarnya kita mengucapkan waw kan, otomatis tipis itu. Du. Kita monyong ini sedang mengucapkan waw ini. Du, jadi tipis. Du. Justru karena kalau nyampur dengan suara a, du, jadi tebal. Bu. Kalau dia murni waw, du tipis, tipis. Paham ya?
Baik. Lagi, tafadhol. Ya. Ya, muqaddar, benar. Ya kan monyong kan dia? Nah. Oh, antum yang tanyakan harokat domahnya saja. Iya. Ya, ana paham, afwan. Baik, mungkin tadi antum tercampur aduk dikiranya waw biasa ya. Ya, ini waw mat. Yaitu tipis. Waw mat, waw sukun sebelumnya dhammah itu tetap tipis juga. Jadi sama dengan waw biasa. Jadi tipis juga. Baik. Jadi antum jangan sampai diilustrasikan sebagaimana alif tadi. Jangan diilustrasikan sebagaimana alif. Oh ya. Baik. Jazakallahu khairan. Nah, dari tadi gini enak ini. Insyaallah. Nah, kan? Baik, jadi jangan diilustrasikan sebagaimana alif tadi ya. Oh, belum enak ternyata. Suaranya masih putus-putus ini. Lagi on proses ya. Baik, sudah aman? Ini matikan saja yang ini, Syekh. Yang ini matikan aja. Afwan. Baik. Gimana tadi, Pak? Afwan? Harokat dhammahnya, taib. Antum lagi kita pisah-pisah aja dulu ya. Oh ya. Nah. Makanya saat pembahasan harokat tadi, antum masih ingat? Paling pertama kita bahas tentang harokat tadi. Harokat fathah pada huruf tidak fathah bisa tebal, bisa tipis, hanya fathah. Begitu ya? Sama dengan alif. Jadi gampangnya gini, harokat fathah itu induknya alif. Jadi kalau antum memahami itu sebenarnya, oh iya ya, alif itu sama fathah. Sedangkan tadi aja ba itu tipis, kalau semuanya alif ya tinggal sama ba juga. Oh ya, ini bo tebal nih alifnya, saat fathahnya tebal bo. Berarti saat alif ya sudah terusin aja bo, gitu kan? Beda dengan kasroh. Si sama si tetap suaranya i, nggak sampai si, bukan gitu, tapi si, di, sama kan suaranya? Kasroh sama ya-nya sama kan? Baik. Sudah menjawab insyaallah? Barakallahu fiik. Alhamdulillah idza kana idhar, alhamdulillah. Idza kana fahimta ya alhamdulillah. Idza kunta tahu. Naam. Tafadhol, silakan. Ya. Afan nggak dengar. Afan sebentar ya, nggak dengar. Pakai mic aja. Ustaz, yang ditanyakan untuk makhraj o, da, dan ka. Nah, dan ka. Nah, untuk makhraj o, da, dan ka ini ujung lidah dekat ke punggung menempel pada pangkal gigi seri atas. Sahih, Ustaz? Nah. Sahih, Ustaz? Sahih. Berarti bukan ujung lidah saja menempel ke pangkal gigi, namun ujung lidah dekat ke punggung menempel pada pangkal gigi seri atas. Nah, sorry. Jadi tidak di ujung banget ya, tapi memang sedikit ke punggung, ke arah punggung sedikit juga. Oh iya. Itu di buku begitu ya? Di buku anak tulis apa di situ? Coba dilihat Syekh Afwan. Into data ujung lidah saja ya. Sebentar, ini. Kalau seandainya kita menyebutkan ujung lidah saja, apakah boleh atau ditambahkan dengan ujung dekat ke punggung?
Sebentar. Kalau di PDF ada. Ya, di PDF ya. Ada. Ya itu memang spesifiknya ujung lebih ke arah punggung sedikit. Itu spesifiknya. Tapi kalau bahasa umumnya kita sebut ujung lidah saja juga sebenarnya udah tepat. Seperti Jazariyah ya, tarafil lisan, ujung lidah, atraful lisan, ujung-ujung lidah, sudah cukup sebenarnya. Tapi sudah masyhur pasti bukan ujung banget, agak ke arah punggung sedikit gitu. Nah, kalau yang di buku memang anak coba spesifikkan, pokoknya kenanya memang begitu kan? Misalkan antumnya, itu kenanya pasti agak ke sini dikit, betul? Iya nggak? Arah punggung kan? Nah, wallahu a'lam bishawab. Walaupun disebut ujung lidah saja itu sudah cukup sebenarnya. Satu lagi Ustaz. Nah, silakan. Mengenai makna huruf so, za, dan sa. Itu ada yang mengatakan ujung lidah antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ada lagi yang mengatakan ujung lidah pada permukaan bagian dalam gigi seri bawah. Mana yang betul Ustaz? Sama semua itu. Itu semuanya sama intinya. Ada yang mengatakan bahwa ujung lidah antara gigi seri bawah dan gigi seri atas. Memang seperti itu kan? Ini gigi seri atas bawah, apa? Ini gigi seri atas, ini lidah di sini. Antara nggak itu? Antara kan? Antara benar? Karena nggak nempel salah satunya, antara memang. Kalau tadi yang kedua Pak, ujung lidah pada apa? Afwan? Bagian dalam permukaan gigi seri bawah itu juga benar, yaitu tadi. Ini misalkan gigi seri bawah kita bagian dalam kan sini, kalau bagian luar kan gini, kan nggak mungkin kita ke sini ya, betul nggak? Antum gini nggak mungkin kan? Makanya di sini bagian dalam dari permukaan gigi seri bawah, ya begini, sama berarti ya? Berarti bagian dalam gigi seri bawah Ustaz. Ya, Boleh begitu. boleh begitu. Yang penting yang nggak boleh nempel ya. Nempel itu nanti jadi huruf sa. Nah itu nempel tuh. Yang benar so. Ada suara ini menunjukkan itu nggak nempel. Menunjukkan itu ada celah yang sangat sempit sehingga suaranya tajam. Ada sin juga gitu. Itu menunjukkan nggak nempel. Sa. Kita bahasakan tadi antara gigi seri atas dan bawah, benar juga sebenarnya. Ya. Ya, itu dalam segi definisi kadang dalam mengungkapkan itu kadang beda-beda, tapi dalam praktek intinya harus sama. Gitu ya. Biasa itu dalam mentakbirkan atau dalam mengungkapkan definisi tadi kadang agak beda-beda dikit, tapi intinya sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Khalas idhar ya? Atau ikhfa? Baik. Silakan Syekh. Gimana itu terlipat itu? So. Ya, mungkin karena memahaminya nempel ya. Ya, itu dihapus nempelnya. Pada posisi tanda kurung tidak menempel, gitu aja. Itu ya? Kesalahan menempel. Ya, itu betul, Pak. Jadi kesalahannya karena dia nempel. Dan dia terkadang peserta itu dia agak sedikit terlipat karena dia ingin menurunkannya ke belakang di bawah itu. Kepanjangan lidahnya mungkin. Gimana rasanya? Apa memang itu jadi kesalahan yang sering dilakukan oleh Mungkin bisa jadi. berarti itu. Biasanya bunyinya gimana? Antum ingat gak Syekh? Kalau dia ngucapin? Enggak, antum ingat gak bunyinya gimana? Jadi sa atau gimana? Susah diikutin ya, karena jarang. Biasanya memang bapak yang sudah Sepuh ya. sepuh dia memang agak kesulitan di situ. Ketika kita sampaikan memang dia di belakang di sini bawah, ujung lidah, nah dia menurunkan itu giginya, lidahnya tadi. Oh, jadi gini. Gini ya. Itu bukan ke gigi tuh, malah ke apa ini? Ke urat-urat kita ini. Iya kan? Ada paham mana Pak? So gitu kan? So, Iya. sa, gitu kan?
itu memang menjadi kesalahan yang sering terjadi atau hanya sebagian terjadi? Sebagian saja. Ya, sering terjadi pada bapak-bapak yang sepuh gitu. Nanti Anda tambahkan di buku bisa itu. Kesalahan yang sering terjadi pada Rusin kan? Jazakumullah khair aja. Nambah kesalahan baru kan? Ya, soalnya belum nemuin tuh. Tapi alhamdulillah sudah azan untuk sesi pertama ini. Alhamdulillah kita setelah menuntaskan untuk makharijul huruf. Insyaallah besok pagi kita lanjut ke sifatul huruf dan seterusnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampah-sampahnya bukan sampaiin sampah-sampahnya di sebelah situ. Ya.